Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal 'amalis salih wa ayyaftalana futuhal arifin wa ayyufaqihana fid din wa ayyarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan i'tidal. Pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan fadilah atau keutamaan i'tidal atau bangkit dari ruku'. Naam. Yang fadilah belum. Fadilah, ya. Fadilah i'tidal belum. Berarti sekarang fadilah. Ya. Naam. Fadilah atau keutamaan i'tidal. Yang pertama adalah, mungkin bisa dicatat, yang pertama, malaikat berlomba-lomba untuk menuliskan bacaan i'tidal Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, ini rawahul Bukhari. Nah, kami bacakan dalilnya. An Rifa' ibn Rafi' radhiyallahu anhu qala kunna yawman nusalli wara'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Rifa' bin Rafi' radhiyallahu anhu berkata bahwasanya dahulu kami pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu minar rak'ati, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku', maksudnya berdiri untuk i'tidal, qala sami'allahu liman hamida, maka Rasulullah membaca sami'allahu liman hamida. Apa artinya sami'allahu liman hamida? Naam, Allah mendengarkan orang-orang yang memujinya atau siapa saja yang memujinya. Qala rajulun min waraihi, maka seorang pemuda atau seorang sahabat membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, falamman sarafa, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mendirikan salat, selepas salat, qala, maka Rasulullah bertanya, manil mutakallim, maksudnya siapa yang tadi membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, siapa yang membaca itu? Nah, qala ana, maka salah seorang sahabat berkata, saya wahai Rasulullah. Nah, qala, maka Rasulullah bersabda, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan. Nah, aku melihat ada 30-an lebih malaikat. Nah, yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Nah, 30 malaikat ini berlomba-lomba untuk apa?
lebih dulu siapa yang mencatat amalan ini. Jadi mereka berlomba-lomba. Jadi ada 30-an malaikat, maksudnya 30 lebih dari malaikat, yang dimana mereka ini, malaikat ini berlomba-lomba untuk mencatat ya, siapa yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, saking agungnya ya, istimewanya bacaan ini Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Jadi mungkin ini bisa dihafalkan ya, bacaan ini tidak terlalu panjang. Biasanya kita Rabbana walakal hamdu, tinggal ditambah sedikit Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, ini sekali hafal, tapi kalau setiap hari kita baca insya Allah tidak lupa. Insya Allah nanti tidak lupa. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya. Nah, jadi ini yang pertama, fadilah bacaan daripada i'tidal. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Fadilahnya apa? Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Jadi para malaikat berlomba-lomba untuk mencatat ya pahala ini. Untuk apa? Untuk mengangkatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah mendengarkan segala pujian yang kita baca. Nah, Allah mendengarkan segala pujian yang kita baca. Nah, yang dimaksud dengan mendengarkan di sini maksudnya sami'a sam'a qabulin wa ijabah. Mendengar artinya apa? Akan mengijabah doa-doa kita. Bukan hanya mendengar, tetapi maksud dari mendengar di sini adalah Allah akan mengijabah segala doa kita. Naam. Jadi salah satu fadilahnya adalah Allah mendengarkan segala pujian, makanya dikatakan sami'allahu liman hamidah. Allah mendengarkan segala pujian. Nah, maka kita memujinya Rabbana walakal hamdu, itu pujian kita. Nah, ketika kita memuji Rabbana walakal hamdu, artinya apa? Allah mendengarkan pujian kita. Apa arti mendengarkan di sini? Maksudnya mendengarkan sam'a qabulin wa ijabah, bahwa setiap apa yang kita baca, setiap apa yang kita pinta, Allah senantiasa akan mendengarkan dan mengijabah doa-doa kita. Nah, kita bacakan hadisnya. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Musa radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza qala sami'allahu liman hamidah, dan ketika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka setelah itu makmum hendaklah membaca Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah, ya Allah Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala pujian. Yasma'ullahu lakum. Yasma'ullahu lakum. Apa artinya yasma'ullahu lakum? Allah akan mendengarkan segala pujian kalian. Apa arti mendengarkan tadi? Mengabulkan segala permintaan dan doa-doa kita. Yasma'ullahu lakum. Maka setiap kita membaca Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau yang lebih panjang seperti yang pertama tadi, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, yasma'ullahu lakum, Allah akan senantiasa mendengarkan segala pujian yang kita ucapkan. Naam. Nah, jadi bayangkan kalau kita muji orang, tetapi orang itu tidak mendengar. Nah, kita muji, tapi dia malah cuek. Nah, itu kan tidak bagus. Nah, tetapi kalau kita muji Allah, setiap kita muji Allah, pasti Allah memperhatikan dan mendengarkan pujian yang kita panjatkan. Nah, itu yang kedua.
Jadi yang pertama malaikat berlomba-lomba itu menunjukkan apa yang pertama? Bahwa pahalanya sangat besar karena sampai diperebutkan. Orang berebut itu, kenapa orang berebut? Kalau ada BLT misalnya atau bagi-bagi hadiah dilempar seperti itu, orang akan berebut. Kenapa? Ya karena sesuatu itu berharga. Karena sesuatu itu berharga, makanya mereka rebutan. Nah, kenapa malaikat ini rebutan? Ya karena amalan ini luar biasa. Jadi malaikat sampai rebutan. Yang kedua, yasma'ullahu lakum, tadi apa? Bahwa Allah mendengarkan segala pujian kita. Mendengarkan di sini dimaksud dengan mengijabah doa-doa dan permintaan-permintaan kita. Kemudian yang ketiga adalah Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Nah, kalau hadis yang kedua tadi itu rawahu Muslim. Kalau hadis yang pertama rawahul Bukhari. Nah, semuanya hadis sahih. Nah, hadis yang pertama Bukhari, hadis yang kedua tadi rawahu Muslim. Nah, yang ketiga ini juga rawahu Muslim. Nah, kita bacakan dalilnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imamu sami'allahu liman hamida, ketika imam mengatakan sami'allahu liman hamida, maka setelahnya itu faqulu, maka kita sebagai makmum ya hendaklah membaca Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala pujian. Fa innahu man wafaqa qaulahu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena sesungguhnya man wafaqa qauluhu qaulal malaika, bahwasanya siapa yang ucapannya tadi bersamaan, berbarengan dengan ucapan malaikat, bacaan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka segala dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah inilah tiga fadilah atau keutamaan daripada i'tidal. Kita ulangi, yang pertama adalah malaikat sampai berebut. 30-an lebih malaikat berebut, memperebutkan siapa yang mencatat kebaikan ini. Jadi mereka berebut. Kenapa berebut? Ya karena amalan ini sungguh sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, setiap kita memuji Allah, maka Allah senantiasa memperhatikan dan mendengarkan segala pujian kita. Artinya Allah akan mengijabah doa-doa atau permintaan-permintaan kita. Kemudian yang ketiga, masih di riwayat Muslim, bahwa Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang lalu dengan syarat kalau bacaan kita bersamaan dengan bacaan malaikat. Naam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, hadis riwayat Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Naam. Nah, ini sudah selesai poin tentang keutamaan i'tidal. Naam. Kemudian kita lanjutkan tentang bacaan, ya, zikir yang kita baca di saat i'tidal atau bacaan i'tidal. Nah, bacaan i'tidal ada bermacam-macam. Nah, yang paling ringkas adalah Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu, selesai. Rabbana lakal hamdu. Rabbana artinya wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala pujian. Naam, Rabbana lakal hamdu. Ada yang pakai waw, ada yang pakai Allahumma. Nah, jadi ada Rabbana lakal hamdu, bisa juga Rabbana walakal hamdu. Jadi bisa pakai waw, bisa tidak. Rabbana lakal hamdu, itu paling ringkas. Kemudian setelahnya ada waw, berarti lebih panjang sedikit. Rabbana walakal hamdu. Kemudian lebih panjang lagi, pakai Allahumma seperti yang di hadis tadi. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi yang pertama Pak, Rabbana lakal hamdu. Kemudian yang kedua pakai waw, Rabbana walakal hamdu. Kemudian yang ketiga pakai Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kemudian bisa juga digabungkan antara waw sama Allahumma. Berarti Allahumma Rabbana walakal hamdu.
Nah, kita ulangi. Yang pertama Rabbana lakal hamdu. Yang kedua Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kemudian yang keempat digabung antara waw dan Allahumma. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah, ini yang paling ringkas. 4 ini ya sepaket. Nah, ada yang pakai waw, ada yang pakai Allahumma, ada yang pakai dua-duanya, ada yang tidak pakai dua-duanya. Rabbana lakal hamdu. Berarti totalnya 4. Kemudian yang tadi hadis pertama, yang dimana malaikat itu berebut. Nah, malaikat sampai memperebutkan siapa yang mencatat kebaikan tersebut, amalan tersebut. Apa tadi bacanya? Rabbana hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, ini mungkin bisa dihafal, langsung distorkan yang sekarang aja biar enggak ditunda, ya kan? Sekarang kita hafalkan, kemudian kita storkan langsung sama yang berada di samping kita. Dua-dua gantian seperti itu. Rabbana lakal hamdu, nanti maghrib langsung dibaca. Sudah. Nah, mungkin dibaca tambahannya 4, ya kan? Hamdan katsiran thayyiban fihi mubarakan fihi. Berarti 4. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Coba dibaca sekali lagi berjamaah. 1, 2, 3. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mumtaz, Masya Allah. Tinggal diamalkan. Nah, Insya Allah kalau yang amalkan, Insya Allah nanti tidak lupa. Tapi kalau tidak diamalkan, besok lupa lagi. Besok lupa lagi. Nah, kemudian kalau mau lebih panjang lagi, saya bacakan saja. Nah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Pak Musin, Masya Allah sudah apa. Nah, itu bisa juga. Yang mau lebih panjang lagi ya bisa juga. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Pujian sepenuh langit. Nah, itu artinya. Jadi pujiannya sepenuh langit. Wa mil'ul ard, pujiannya sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Dan pujian yang sesuatu sepenuh yang engkau kehendaki. Sesuai kehendaknya Allah. Nah, jadi pujian seluas langit, pujian seluas bumi, dan pujian sesuai atau sepenuh kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah, ini luar biasa bacaannya. Jadi kita disuruh untuk memuji Allah. Nah, kalau ada yang bisa hafal ini ya Masya Allah. Nah, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Atau mau dihafal ini? Ditulis? Oh ya, tak tulis ini. Nah, ini di rawahu Muslim. Ini di riwayat Muslim. Nah, Allahumma Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, Allahumma artinya apa? Ya Allah, Rabbana, ya Rabb kami, Tuhan kami, walaka, dan bagimu alhamdu, segala pujian. Mil'us samawati, pujian seluas langit. Samawati artinya apalah? Langit. Wa mil'ul ardi, seluas bumi. Wa mil'u ma syi'ta, dan seluas apa yang engkau kehendaki, min syai'in ba'du, setelah itu. Nah, kita jelaskan sedikit. Allahumma Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Artinya pujian yang seluas langit, seluas bumi. Maksudnya seluas alam semesta. Jadi pujian ini bukan pujian sembarangan, ya, bukan pujian
sembarangan, tapi pujian ini adalah pujian yang begitu luas. Nah, begitu luas yang memenuhi alam semesta dan apa yang ada di dalamnya. Nah, dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan seluas apa yang dikehendaki Allah. Artinya apa? Seluas sesuatu ya yang dimana terkadang kita tidak mampu untuk memikirkannya, untuk membayangkannya. Jadi sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di luar kemampuan kita, di luar pengetahuan kita, di luar bayangan kita, yang kita tidak sanggup untuk membayangkannya. Nah, jadi kita memuji Allah seluas itu. Seluas itu. Meskipun kita memuji Allah seluas itu, nah, hingga tak terbatas, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu jauh daripada apapun itu dan jauh daripada apa yang kita bayangkan. Nah, jadi kalau kita membayangkan kemuliaan Allah, yakinlah bahwa kemuliaan Allah itu jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Nah, ketika kita memikirkan keagungan Allah, maka ketahuilah bahwa keagungan Allah hakikatnya jauh melebihi apa yang kita fikirkan dan apa yang kita bayangkan. Nah, ini bacaan. Berarti ada 3. Berapa bacaan tadi? Nah, biar mudah, yang pertama yang 4 itu hitung 1 aja itu. Nah, itu mirip-mirip, ya kan? 1. Kemudian 2 yang mana tadi? Hamdan, thayyiban, mubarakan. Nah, ada yang menamanya kama yuhibbu wa yarda, tapi enggak apa-apa. Kemudian yang ketiga ini. Nah, jadi terkadang kita baca ini, terkadang kita baca yang tadi, terkadang kita meringkas Allahumma lakal rabbana lakal hamdu. Nah, ini tentang bacaannya. Kemudian kita masuk, meskipun di sini ada ya yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, intinya kalau tentang i'tidal ini berdampak baik pada otot-otot tubuh. Nah, ini berkaitan dengan apa? Kesehatan. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan nomor setelah i'tidal nomor 12. Sekarang 13. I'tidal nomor 12. Kalau saya 13. 12 bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku. Oh ya, itu i'tidal sama aja. Digabung aja ya. Bangkit dari ruku atau i'tidal. Nah, kita cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.